warahmatullahi wabarakatuh. Teman belajar, sahabat guru, ayah bunda, semuanya apa kabar? Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam masa pandemi ini. Senang sekali bersama saya Asri Oktina Budiati. Kita bertemu lagi dalam channel belajar bersama Disdik Kota Depok. Ya, bintang belajar penuh inovasi, terampil, menyenangkan. Hari ini kita akan mempelajari materi kelas 6 semester 2, yaitu tema 7 pemimpin. Subtema 2 pemimpin idolaku. Kira-kira siapa ya pemimpin teman belajar semuanya? Yuk, mari kita simak videonya berikut ini. Halo teman belajar, pada materi video pembelajaran kali ini kalian dapat mengikuti sekaligus 3 mata pelajaran. Gimana? Lengkap kan? Ya, pelajaran yang pertama yaitu PPKN menggunakan KD 3.1. Apa sih? Menganalisis penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mata pelajaran yang kedua menggunakan mata pelajaran IPS. Menggunakan KD 3.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam bentuk teknologi, kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan dalam lingkup ASEAN. Dan yang terakhir SBDP menggunakan KD 3.3 memahami penampilan tari kreasi. Nah, materi kali ini kalian akan ditugaskan untuk menari secara berpasangan, ya. Oke, lanjut pada materi berikutnya, yaitu setelah mengikuti pelajaran kali ini, teman belajar dapat 1. Menjelaskan nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu sila yang keempat. Yang kedua, mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang sosial di negara-negara ASEAN. Dan yang terakhir, teman belajar, setelah mengikuti pelajaran ini, kalian dapat menyebutkan berbagai bentuk tari kreasi daerah secara berpasangan. Yuk! Ya, baiklah teman belajar. Apa saja sih nilai-nilai terkandung dalam sila keempat Pancasila? Ya, yang pertama yaitu tidak boleh memaksakan kehendak kalian kepada orang lain. Dan yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Jadi tidak ada yang namanya marah-marahan, ngambek-ngambekan untuk mempertahankan pendapatnya sendiri. Itu tidak boleh dalam musyawarah, ya. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang disepakati dalam hasil musyawarah. Yang kelima, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang keenam, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, untuk mengutamakan nilai kebersamaan, yakni persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Ya. Baiklah teman belajar, lalu apa saja contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam kehidupan kalian sehari-hari? Yang pertama, misalnya ketika kalian bermusyawarah dengan teman, itu harus tetap diliputi dengan semangat kekeluargaan. Dan yang kedua, tidak memaksakan kehendak kalian sendiri nih kepada orang lain. Yang ketiga, melaksanakan setiap keputusan bersama hasil musyawarah dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Dan yang keempat, mengutamakan musyawarah dengan teman itu saat selalu ada masalah. Jadi tidak perlu diselesaikan dengan cara perselisihan, melainkan dengan cara bermusyawarah. Demikian materi PKN yang telah kita pelajari, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama sila keempat. Berikutnya kita ke materi IPS. Apa sih materi IPS? Materi IPS yaitu bagaimana posisi dan peran Indonesia dalam lingkup ASEAN, terutama dalam sosial budaya. Yuk, kita simak penjelasannya berikut ini. Masyarakat ASEAN tergabung dalam komunitas sosial budaya. Sebagai komunitas ini, masyarakat ASEAN mengatasi tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Tidak mau ketinggalan loh teman belajar. Dalam lingkup ASEAN, Indonesia ikut berperan aktif dalam bidang sosial budaya. Keren banget kan? Nah teman belajar, untuk kerjasama di bidang sosial terdiri dari 1. Menyepakati pembentukan ASEAN Ministerial Meeting on Women atau dalam kurung AMMW.
Tujuannya untuk meningkatkan kerjasama, pengajuan, dan perlindungan hak perempuan. Yang kedua, menjalin kerjasama kepemudaan dengan mengadakan temu karya pemuda ASEAN. Kerjasama ini menitik beratkan pada unsur youth leadership, entrepreneurship, dan employability. Yang ketiga, menjalin kerjasama di bidang kepegawaian, administrasi. Kerjasama ini sebagai upaya memperbaiki efisiensi dan efektivitas manajemen publik. Yang keempat, menjalin kerjasama penanggulangan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam kurung P4GN di tingkat regional ASEAN. Kerjasama ini diarahkan untuk mewujudkan kawasan ASEAN bebas narkoba. Yang kelima, menjalin kerjasama di bidang pembangunan sosial. Kerjasama ini menekankan pada kesejahteraan golongan berpenghasilan rendah dan penduduk pedesaan melalui perluasan kesempatan kerja produktif dengan pembayaran wajar. Yang keenam, menyalurkan bantuan kepada masyarakat ASEAN, terutama kaum pemuda dan perempuan, atas peran aktifnya dalam pembangunan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, melakukan intensifikasi dan perluasan kerjasama dalam menangani masalah perkembangan penduduk di ASEAN. Berikutnya, kerjasama di bidang sosial budaya. Yang pertama yaitu menjalin kerjasama sektor kebudayaan dan penerangan. Kerjasama ini untuk meningkatkan saling pengertian dan kesetiakawanan antar masyarakat ASEAN. Contohnya Festival Lagu ASEAN dan siaran program televisi secara bersama-sama. Yang kedua, melakukan pertukaran utusan kelompok seni budaya. Contohnya kelompok Jaipongan Indonesia yang mengajarkan tarian tradisional Indonesia kepada mahasiswi Sekolah Tinggi Seni Tari di Vietnam. Nah, jadi teman belajar, jika kalian jago tarinya, kalian juga jangan takut untuk pergi ke luar negeri nih, karena di sana kalian bisa mengajarkan tari-tarian kalian yang keren banget itu kepada mahasiswa yang di luar sana. Asallah terus kemampuan tari kalian ya. Yang ketiga, menyampaikan gagasan mengenai pentingnya penegakan hak asasi manusia atau HAM. Sebagai negara multikultural, Indonesia mengajak negara-negara ASEAN untuk memperhatikan HAM. Negara ASEAN juga diingatkan untuk menaati norma terkait HAM sesuai peraturan negaranya. Yang keempat, membentuk ASEAN Ministerial Meeting on Sport atau dalam kurung AMMS. Komite ini bertugas menangani masalah olahraga. Yang kelima, ikut berpartisipasi dalam ajang olahraga di kawasan Asia Tenggara, Southeast Asian Games atau SEA Games. Merupakan pesta olahraga negara-negara anggota ASEAN. Dalam ajang ini, Indonesia beberapa kali menjadi tuan rumah ya. Yang keenam, mengenalkan ASEAN dan negara anggota melalui sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Yang ketujuh, menyalurkan bantuan kepada cendekiawan, penulis, artis, dan wakil media massa ASEAN agar berperan lebih aktif dalam memupuk kepribadian dan persahabatan regional. Yang terakhir, menyebarluaskan pengkajian masalah Asia Tenggara melalui kerjasama antar lembaga nasional. Nah, teman belajar, silakan teman belajar cari lagi informasi mengenai peran Indonesia di ASEAN dalam berbagai bidang. Misalnya bidang pendidikan, pangan, sosial, kesehatan, dan pariwisata. Kalian bisa cari di sumber-sumber yang terkait, misalnya di sumber belajar lainnya bisa melalui buku atau website. Terus-teruslah belajar, semangat terus mencari informasi tentang keberadaan peran Indonesia dalam ASEAN. Dalam setiap negara pasti memiliki kebudayaan yang beragam dan tentunya berbeda-beda dengan negara satu dan negara lainnya. Termasuk dengan negara kita, negara Indonesia. Tarian mulai dari Sabang sampai Merauke itu beragam jenisnya. Tahukah kalian, jenis-jenis tarian yang ada di Indonesia dipelajari oleh negara-negara di ASEAN? Ya, keren kan? Di Indonesia memiliki berbagai jenis tari-tarian. Yang pertama yaitu jenis tari daerah dan yang kedua tari kreasi modern. Berdasarkan penarian yang menarikannya, terdapat berbagai jenis tarian. Yang pertama, tarian yang dibawakan oleh tarian berpasangan, tarian tunggal, dan secara berkelompok. Penasaran kan? Bagaimana sih
tari-tarian yang dibawakan secara berkelompok, berpasangan, dan tunggal? Yuk, kita simak videonya berikut ini. Yaitu contoh-contoh tari daerah secara berpasangan. Yang pertama, tari piring. Tari piring merupakan tarian yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Pada zaman dahulu, tari piring dipentaskan pada saat panen sebagai ungkapan rasa gembira dan syukur. Sesuai perkembangan zaman, saat ini tari piring dipentaskan pada acara-acara penting, seperti acara pernikahan. Tari piring dibawakan dalam bentuk tari berpasangan putra dan putri yang terdapat dalam sebuah kelompok pementasan. Yang kedua contohnya yaitu tari serampang 12. Tari serampang 12 merupakan tari yang terkenal di daerah Melayu, seperti daerah Sumatera Utara, yaitu di Melayu Deli, Sumatera Barat, di Ranah Minang, dan yang ketiga Riau di daerah Pekanbaru. Tari serampang 12 merupakan tari pergaulan yang ditarikan secara berpasangan sejenis atau putra dengan putri. Tari serampang 12 diciptakan oleh Sauti pada tahun 1940-an. Tari serampang 12 terdiri atas 12 pola gerak, pola edar, dan tata urutan yang didasari oleh gerakan yang ada dalam tari Melayu seperti tari maeno, tari ronggeng Melayu, dan tari zapin. Contoh yang ketiga yaitu tari payung. Tari payung merupakan tari pergaulan yang dibawakan secara berpasangan. Tarian ini dibawakan oleh sepasang muda dan mudi yang menggunakan perlengkapan payung. Payung lebih banyak digunakan oleh penari laki-laki,
Sedangkan penari wanita mengekspresikan gerakannya dengan permainan selendang. Busana penari pria berupa kain saping dan songkok. Sedangkan untuk busana wanita meliputi satu setel kebaya labu, kain songket, ikat pinggang, dan selendang. Selanjutnya yaitu contoh tari berpasangan tari legong. Tari legong dimainkan oleh dua orang penari perempuan. Oleh karena merupakan tarian ritual persembahan, legong ini dahulunya hanya boleh ditarikan oleh gadis yang belum pernah menstruasi. Namun, seiring pergeseran fungsinya, sekarang media hiburan, aturan tersebut sudah ditinggalkan. Penari legong selalu membawa kipas sebagai alat bantunya untuk menari. Berikutnya yaitu tari janger. Tari janger merupakan tari tradisional asal Bali dan dipentaskan oleh 10 orang yang terdiri atas pasangan muda-mudi. 5 penari pria disebut kecak dan 5 penari wanita disebut janger. Para penari menari sambil menyanyikan lagu janger secara bersahut-sahutan. Tarian ini mengangkat kisah atau drama tentang Arjuna Wiwaha, Sunda Upasada, dan lain sebagainya. Meski tidak sepopuler tari kecak atau tari pendet, tarian ini sebetulnya memiliki makna yang mendalam. Selanjutnya yaitu tari ketuk tilu. Tari ketuk tilu merupakan salah satu tari tradisional asal Jawa Barat. Tari ketuk tilu menjadi cikal bakal lahirnya tari Jaipong Karawang. Tarian ini dipentaskan oleh penari-penari wanita dengan gerakan dinamis dan saling mengisi. Gerakan yang dilakukan penari ketuk tilu diantaranya goyang pinggul, pencak muncit, gitek, dan geol. Nama ketuk tilu berasal dari bunyi tabuhan 3 buah bonang yang menjadi musik pengiringnya. Kendati cukup terkenal di masa silam, saat ini kepopuleran tari ketuk tilu justru kalah jika dibandingkan tari jaipong. Untuk berikutnya, tari daerah berpasangan dari daerah lainnya yaitu tari bombangan cokil. Bombangan cakil merupakan tari klasik yang terdapat di daerah Jawa Tengah. Tari bombangan cakil menceritakan adegan perang seorang kesatria melawan raksasa. Kesatria tersebut bernama Janaka yang bersifat halus dan lembut sebagai lambang kebaikan. Sebaliknya, raksasa bernama Cakil menggambarkan tokoh berkarakter kasar, sombong, dan beringas yang melambangkan kejahatan. Makna yang terkandung dalam tarian bombangan cakil ialah bahwa segala bentuk kejahatan dan keangkara-murkaan pasti akan kalah dengan kebaikan. Yang terakhir yaitu tari zapin. Tari zapin adalah sebuah tari tradisional yang berasal dari daerah Riau. Tari ini syarat dengan nuansa keislaman, hasil dari proses akulturasi budaya Melayu dan budaya Islam di masa silam. Yaitu tari gandrung. Tari gandrung adalah salah satu jenis tari tradisional khas yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam pementasannya, tarian ini didukung berbagai unsur, yaitu penari, pemusik, alat musik, nyanyian, dan gerak tari. Tari gandrung dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan dan laki-laki. Penari perempuan sebagai penari gandrung dan penari laki-laki dikenal sebagai paja. Musik pengiring tari gandrung antara lain kumpul atau gong, kelunting, biola, kendang, dan ketuk. Tari gandrung dipentaskan sebagai perwujudan rasa bersyukur masyarakat setiap kali setelah panen. Pementasan tari gandrung diselenggarakan sebagai bentuk kegembiraan dan hiburan. Tari gandrung ini akhirnya menjadi ciri khas seni tari Banyuwangi, sehingga menjadi maskot kota Kabupaten Banyuwangi. Yang terakhir yaitu tari golek menok.
Tari Golek Meno adalah tari klasik yang lahir dari Keraton Yogyakarta. Tarian Golek Meno diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dan pertama kali dipentaskan pada sekitar tahun 1941. Tarian ini juga dikenal dengan sebutan Tari Bekso Golek Meno atau Bekson Meno. Ide gagasan penciptaan Tari Golek Meno berasal dari pertunjukan wayang golek. Gerak tari berpasangan dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan, perempuan dan perempuan, atau laki-laki dan laki-laki. Namun, dalam pelaksanaannya tidak selalu hanya 2 orang penari yang menarikannya. Dalam pementasannya, tarian dapat ditarikan oleh beberapa pasang penari sekaligus. Tentu saja peran tiap penari berbeda-beda, tetapi masing-masing penari berperan serta untuk menghasilkan sajian tari yang terlihat indah dan harmonis. Tunjukan tari terdiri atas beberapa unsur tari yang membedakan dan keunikan antara tari satu dengan tari yang lainnya. Dalam tarian terdapat berbagai unsur yang saling mendukung sehingga memunculkan perpaduan yang harmonis. Keharmonisan itulah yang membuat sajian tari menjadi lebih indah dan menarik. Unsur tari terdiri atas gerak, busana, tata rias, properti, dan iringan. Yang pertama kita bicarakan tentang gerak. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh kita yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Ciri khas gerak tari setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Gerak tari terbagi atas 2 macam, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak tari murni yaitu gerak yang tidak mengandung arti tetapi lebih mementingkan keindahan. Sebaliknya, gerakan tari maknawi mempunyai arti tertentu. Yang kedua yaitu tata busana. Tata busana tari meliputi semua pakaian yang dikenakan penari saat mempertunjukkan suatu karya tari di atas pentas sesuai peran yang ditampilkan. Tata busana tari disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan bentuk tarian. Tata busana membantu penonton menangkap ciri sebuah peran atau tokoh. Tata busana juga memperlihatkan kesesuaian hubungan antara peran dengan karakter tarian yang dibawakan. Yang ketiga, tata rias. Dalam mempertunjukkan suatu tarian, penari harus merias wajahnya. Alat-alat rias yang digunakan meliputi bedak, lipstik, pensil alis, dan prona mata sesuai dengan keindahan matanya masing-masing. Tujuan rias wajah untuk mengubah tampilan wajah penari sesuai dengan jenis karakter tarian yang dibawakan. Yang keempat, iringan tari. Iringan tari merupakan bunyi-bunyian untuk mendukung suasana penampilan tari. Iringan tari dapat berupa permainan alat-alat musik modern atau tradisional. Iringan tari juga dapat berupa bunyi yang berasal dari gerakan tubuh, misalnya tepuk tangan, hentakan kaki, siulan, atau nyanyian. Yang kelima yaitu properti tari, yang meliputi semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Properti tari dapat berupa selendang, kipas, topeng, piring, kuda kepang, keris, tombak, tameng, atau benda-benda lainnya. Pemilihan properti tari disesuaikan dengan jenis tari yang akan ditampilkan. Dan yang terakhir unsur tarinya yaitu tempat pertunjukan. Seni tari memerlukan tempat untuk mempertunjukkannya. Tempat pertunjukan tari biasanya disebut panggung. Secara umum, jenis pentas tari ada 2, pentas tertutup dan pentas terbuka. Pentas tertutup diadakan di dalam ruang kelas, gedung, ataupun aula. Sebaliknya, pentas terbuka dapat diadakan di lapangan,
halaman rumah, atau bahkan di jalanan. Nah, demikian unsur-unsur tari yang telah disebutkan. Semoga kalian dapat memahaminya ya teman belajar. Setelah teman belajar menyaksikan seluruh rangkaian materi tadi, teman belajar memiliki tugas yang tidak kalah kerennya. Yang pertama, carilah sebuah video tari daerah secara berpasangan. Yang kedua, perhatikan gerakan dan pola lantai penari dalam menyajikan tariannya. Yang ketiga, tirukanlah 5 gerakan tariannya, kalian lalu berlatih dan lakukan gerakan tarian itu sehingga kalian mahir. Yang keempat, videokan tarian kalian dan unggahlah ke video grup WhatsApp kalian masing-masing. Lalu agar dilihat oleh teman dan guru kalian masing-masing. Jalan-jalan ke pasar, jangan lupa membeli boba. Tetaplah selalu belajar dan selamat mencoba. Demikian materi pembelajaran kali ini. Semoga teman belajar dapat memahaminya ya. Jangan lupa untuk